Hurian Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat ma diharawata di parningotan di tiki panopaan di tahun 2020 toluon, nasi nondangan di tema paloas ma maboar hati goran dohot hadameoni. Tapes tahun tiki panopaon di debata Jehovah sadarion rapon dongata saha porseon di sandok portibion. Marende mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na diululuan ni Jehovah sianho, ima namangulahon, uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, madadopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Panopa langit dohot tanoon, ro dinasa isina. Sai basa-basahon madihami, tondi porbadia. Asa watu sihami, lomoni roham. Dohot nasa na pinangidom, sirado tanami. Ima mangulahom, uhum, dohot marholong ni roha dihabasawon. Jala marpangalaho haserepon diadopani debata. Sai lehon madihami, habisuhon, dohot holong ni Kristusi, asa tahu hami mangulahon, ulahon, dohot tanggung jawab, nadi opahonmu tuhami, songon juara bagas naburju, di tano naong tinopami. Gohi marohanami, marhite-hite habasawan, hati goran, dohot hadameonmi, asa tutu si tutuhami, mengulu songon aka anakonmu di portibion.
Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus, tatangihon mapatik ni debata nani enesian konfesi HKBP tahun 1936 bindu 5 khusus taringot tu lingkungan hidup. Tahap porsai jelatah tidak kondo, ditopa debata do jolma nang inganan, parmianan, dohot inganan pangaluana di Portibion. Ibana dona puna sude, nama ngalehon hanguluan, tu sude natino panai. Ingana ni pangulawan ni jolma, ima darat, laut, dohot hajang-hajang. Dilehon debata doh waso tu jolmai, lao paulihon Portibion, di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaoni Yesus Kristus do, paluahon jolmai, nasa tinopai, songoni Portibion sandiri. Marhiteon tahat tidak kondo tanggung jawab ni jolma pangoluhon melastarikan sude natinopa ni debata asaboi ibana mangula hipas dohot marhasonangan sejahtera. Taalo do aka usaho nama negai lingkungan marhite nama nutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan. Taalo do aka usaho nama ngalitohi aek dohot uang-uang udara nang aka panirisan limbah nama risi rasun sian aka pabrik marhite sop pangaturehon halalau ni aek panirisani pola tahe manegai aek si inumon suang songoni aka pencemaran udara nama negai parhosaan ni jolma. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogo imam. Amin. Tuhan do
di bagasan unduk dohot serep niroha, tatopoti madosata nagodangi martangiang mahita. Ale debata panopalangit dohot tanoon ro dinasa isina. Nahu tanda hami di bagasan Yesus Kristus, Tuhan si palua hami. Hodo nama nopal langit dohot tanoon, dohot sude isina marhite hatam. Masai uli jala denggan situtu do sude natino pami. Dihaholongi ho sude aka jadi-jadianmu. Jala danghea ditinggal hon sude natino pami. Ditopaho do hami jolma tumiru rupam. Jala dipalumehen hodo hami asa gabe juara bagas di aka natino pami. Ale amang nabasa potopoti hami macai leas dorohanami mida hadirion ni aka natino pami. Hola narikotu diri nami jolma sambing do nahu parha maulhon hami. Alani i gabe husegai hami matano inganan hongoluon nami i. Ale debata putopoti hami mah marhite hajoto nami gabe gok sampah aka sunge dohot tau marmagoan aka tombak dohot harangan mahiang aka mual mata aguan inganan akana pahan-pahanan jala pakorhon ni sudenai gabelam moho portibi inganan namion. Ale debata hodo mual ni hangoluan dohot haluaon di sude natinopam. Lehon mah damemi di sude jadi-jadian ni tanganmi. Ale Tuhan de Bapa, jot-jot do ro akamara dina humaliang hami. Logo niari, dolok nama susur, mohop niari, aek magodang, dohot lan na asing. Sudenai alani hajahaton dohot halung suon nami asima roham saese sama dosa nami naso mangajakon hinaulini natino pami. Ale debata mual ni hangoluan pasuang mahangoluan di tanoon topa maroha na ias jala paimbaru maton dinami. Bahen mauli jala denggan muse sude natino pami. Gabe sandok portibion marhite holong ni Kristus. Rajai ma sandok portibion marhite damemi. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Tatangihon ma baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jahoba. Nunga pola hupas-pasi pangalausim songon ombun. Jala songon ombun nama norop akadosam. Sai mulak maho tuau. Ai au dosi paluaho. Hasangapon madi debata na diginjang. Rohaku sai halasona sudena sian
KBG maha tani debata nagabe epistel di hita ari mingguon iman atar surat di Filipi sada ayat 20 sada ro di ayat 30. Ai Kristus do hanguluan diau jalalaba do nang hamatean. Dua sado manosak au, malungun do au borhat, asarap dohot Kristus, ai dumenggan situ tudoi. Jala makaposii, hubotoma, mian do au jala tinggal rob dohot hamu sude, lau patimbul jala pahisa hapor seawan muna. Asal tu barita na uli ni Kristus mapa bawar hamu parsaoran muna. Asa huida di hamu dinaroi au manang hubege taringotu hamu. Tangan padao badao dope pabua nahot hamu jongjong di bagasan hasadawan ni tondi jalarap marukil marsada ni roha maka porsai barita na uli. Ai pola di asini rohahon tuhamu marsi tawonon humokok Kristus dada hola napakor persiai ibana. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Tidakon ma hapor seao tai songo nahina tidakon di dongata sahapor seaon di sandok portibion rap ma hita mandok au porsea di debata Jehoba ido ama pagogona satudusan na tupo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehoba na sasadai imana pinibuon si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sorbubuhan ido tuata na tumaona bernit di pangumuman di siratus na mate tarpajal do ibana di hau pinasila na tuat ibanu toru dung di tanong na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundu tu siamu di debata Jehoba
Amanai parbogona soto dosana. Isi magibana pai mamlak sobotana. Mangumi halakna mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia. Jaladong sadahuria nabadia. Huria hatapani halak Kristen akan namadia. Dohot dia sesain dosa. Dohot dihatai namando. Ngelak mangulu sobot daging halak. Dohot dihamuan nasora sudah. Amin. Horas, selamat hari Minggu, Amang dan Inang sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Nama Minggu kita pada hari ini adalah Minggu ke-16 Dung Trinitatis, topik di Pasuang Jahoba Hinadenggani Ngolu ni Jomai. Ibadah Minggu Marningotiki Panopaon atau Season of Creation Minggu Ekologi. Pada hari ini, Minggu 24 September 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu Ekologi Perayaan Masa Penciptaan, Season of Creation, ungkapan syukur atas karya penciptaan Allah, seluruh bentuk cinta serta kepedulian kita terhadap ciptaan tersebut dengan menggunakan tata ibadah dari HKBP Pusat. Persembahan, hari ini Minggu 24 September 2023, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah, amplop untuk kuria, pembangunan dan pusat, dan 1 amplop lagi khusus untuk dana pesta huria. Kebaktian penghiburan, hari ini Minggu 24 September 2023, setelah ibadah Minggu pukul 10, gereja kita akan melayankan ibadah penghiburan bagi keluarga Depak Pahan, Sintua A. Boru Tampu Bolon, almarhum dari sektor 6 Cipaganti, dan keluarga Sintua ST Huta Barat, Inang Boru Pakpahan dari sektor 7812 Mabansal Tim atas meninggalnya Inang Sintua Adelina Boru Tampu Bolon beberapa waktu yang lalu. Berita Dewan Koinonia, seksi remaja pada hari ini bertempat di Taman Hutan Raya Insijur Haji Juanda. Seksi remaja kita melaksanakan ibadah kebaktian Padang, dan setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan kegiatan keakraban seperti hiking dan games. Kebaktian ini dipimpin oleh Pendeta Vandalen Gultom. Dan kemudian seksi perempuan akan mengadakan pertanggiangan gabungan PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE pada hari Kamis 28 September 2023 di HKBP Resort Solo. Akan dilaksanakan pertanggihan PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE, kegiatan berupa ibadah dan seminar dengan topik peran perempuan dalam penerapan prinsip tanggung jawab sosial dengan peluang usaha. Kemudian seksi lansia pada tanggal 2 Oktober hari Senin akan mengadakan ibadah Padang bertempat di Subang de Castillo. Seluruh lansia diundang untuk mengikutinya, dan juga sebelum ke tanggal 2 Oktober PHD lansia setiap hari Jumat, Amang dan Inang yang sudah memasuki usia lansia diundang untuk mengikuti PHD lansia. Pembacaan surat tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE. Setelah pembacaan warta jemaat ini, akan dibacakan surat dari HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE mengenai persembahan tanggap bencana HKBP Distrik 18 pada hari Minggu 1 Oktober yang akan datang. Berita Pesta Huria. Pra Pesta Huria, Malam Kreasi dan Seni pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 17 sampai 19.30 bertempat di gereja kita akan dilaksanakan Malam Kreasi dan Seni HKBP Bandung Reformanda. Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari setiap sektor dan kategorial berupa vokal grup, kor, tarian, dan puisi. Pada perayaan tersebut akan diadakan juga lomba foto dan video yang akan dipergelarkan pada Malam Kreasi ini. Batas akhir penyerahan foto dan video yang sedianya pada hari Sabtu kemarin akan diperpanjang sampai hari Rabu 27 September. Mari Amang dan Inang dan juga rekan-rekan Aposo yang ikut dalam lomba video dan foto, kami menunggu sampai tanggal 27 September nanti. Pesta Huria atau Pesta Gotilon. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober pukul 9 WIB selesai gereja kita akan melaksanakan Pesta Huria atau Pesta Gotilon dengan rangkaian acara sebagai berikut.
Pertama, kebaktian Minggu Pesta Gotilon. Dalam kebaktian Minggu, kita akan menyerahkan persembahan khusus untuk Pesta Huria dan Silua dari masing-masing sektor. Kemudian, sukacita Pesta Huria atau Pesta Gotilon, kita akan bersukacita menikmati berbagai acara, tortor sekolah minggu, dan penyerahan sakti-sakti, dan tortor setiap sektor juga. Untuk itu, pada akhir acara juga kita akan mengadakan makan siang bersama. Pesta Huria adalah pesta sukacita untuk semua jemaat HKBP Reformanda. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan ungkapan syukur kita yang terbaik kepada Allah, sumber dari kehidupan kita. Persembahan Pesta Gotilon dapat diberikan melalui bendahara panitia nomor rekening terlampir di Warta Jemaat. Dan untuk menyukseskan acara ini, panitia Pesta Gotilon mengundang seluruh panitia untuk mengadakan rapat pada hari Senin 25 September jam 16 WIB. Seluruh panitia diundang untuk mengikuti rapat tersebut. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 September. Bagi Amang dan Inang yang hadir di tempat ini yang berulang tahun di minggu tersebut, kami undang untuk berdiri. Ya, tetap berdiri, Inang. Dan ada juga sintua kami yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi Inang, Amang yang berulang tahun diambil dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Selamat ulang tahun Amang dan Inang sekalian. Silakan duduk. Berita keuangan. Keuangan kita pada hari selama 1 minggu ini masuk ke Huria kita sejumlah Rp21.944.000. Untuk Huria sebesar Rp6.910.700. Kemudian untuk sentralisasi sebesar Rp7.895.800. Untuk pembangunan sebesar Rp859.500 dan lain-lain sebesar Rp6.278.000. Saya akan membacakan surat dari HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara yang rawan akan bencana. Secara geografis, berdasarkan catatan peristiwa, distrik kita merupakan salah satu daerah yang sering terjadi bencana alam. Kita ketahui bersama bahwa beberapa kali telah terjadi banjir dan longsor di wilayah pelayanan distrik 18 yang berdampak merugikan dan menimbulkan korban jiwa dari jemaat maupun masyarakat umum. Untuk mewujudkan kepedulian gereja atas korban bencana alam, maka distrik telah membentuk kepengurusan tanggap bencana atau TABE distrik. Hal ini sebagai bentuk diakoni kita dan wujud panggilan gereja. HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE pada saat ini telah melakukan rekrutmen relawan. Melalui proses penjaringan, TABE telah memiliki 24 orang relawan yang telah mengikuti berbagai pelatihan dan telah disertifikasi secara langsung oleh Basarnas. Relawan kebencanaan nantinya akan menjadi garda terdepan dalam melakukan antisipasi dan pertolongan serta bantuan dalam kebencanaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan ketersediaan dana pendukung yang bisa dipakai secara cepat dan tepat apabila terjadi bencana atau peristiwa yang mengharuskan relawan TABE turun ke lapangan sebagai bentuk bantuan kemanusiaan dari kita semua. Selain itu, dana tersebut juga akan dipakai untuk pelatihan dan pengadaan kebutuhan perlengkapan para relawan. Sebagaimana telah ditetapkan di Sinode Distrik dan telah menjadi program HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE pada minggu ke-27 setelah Trinitatis, ke-17 setelah Trinitatis, 1 Oktober ini, seluruh gereja di HKBP akan melaksanakan pengumpulan persembahan untuk tanggap bencana distrik melalui amplop khusus. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita, dan kiranya persembahan kita tersebut menjadi diakoni bersama kita kepada setiap yang membutuhkan melalui aksi TABE. Teriring salam, Preses HKBP Distrik 18 Jabarteng DIE, Pendeta Pahala Sitorus STH. Demikian surat dari distrik.
Amang dan Inang sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melindungi Bapak Presiden kami dan seluruh aparatnya di dalam menjalankan pemerintahan negara kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk lebih lagi mencintai lingkungan hidup yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mencintai lingkungan hidup, ajar kami untuk mencintai kebersihan lingkungan kami ya Tuhan. Lingkungan gereja, lingkungan rumah, dan lingkungan dimanapun kami berada ya Tuhan. Ajari kami untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk memakai lagi ya Tuhan hal-hal peralatan ya Tuhan yang berguna ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami ya Tuhan untuk lebih lagi mencintai alam yang telah Engkau ciptakan bagi kami. Kiranya kami juga mencintai semua yang Tuhan ciptakan bagi kami untuk kebaikan kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati gereja Tuhan untuk juga mau melaksanakan program pemerintah terhadap lingkungan hidup ini ya Bapa. Di hari ini, di minggu ini ya Tuhan, di minggu ekologi, kami mengucap syukur untuk setiap tanaman, setiap tumbuhan, setiap hewan, setiap udara yang kami hirup, yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau berdoa untuk bencana polusi ya Tuhan yang sudah menyerang negara kami, terkhususnya di kota Jakarta. Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatasi bencana polusi tersebut, sehingga kami semua bangsa rakyat Indonesia boleh mendapatkan hal-hal yang baik ya Tuhan, terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala penyakit akibat dari polusi ini ya Tuhan. Kami juga pada saat ini Bapa mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit maupun dalam pemulihan, untuk Amang G. Pakpahan, untuk Amang SR Sibarani, untuk Amang C. Hutajulu, untuk Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, untuk Inang Dolok Saribu Boru Sinaga, untuk Inang Sinaga Boru Tambah, untuk Inang Sitorus Boru Tambun, untuk Inang TS Hutauruk Boru Tobing, untuk Amang Sahati Purba yang sampai saat ini masih terbaring ya Tuhan di ICU Rumah Sakit Boromius, untuk Amang Sintua RMT Butar-Butar, untuk Amang E. Hutagalung, untuk Inang Sihombing Boru Simanjuntak, untuk Amang Simbolon, untuk Inang Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Amang D. Pakpahan, untuk Amang Manulang, Inang Manurung Boru Silaen, untuk Inang Tobing Boru Simanungkalit, untuk anak kami Agatha Manuela Boru Nababan, untuk anak kami Adriel Jason Panjaitan, untuk Inang Sinaga Boru Nababan, untuk Amang HN Gultom, untuk Amang Sintua KM Pangabean, untuk Inang Sintua Situmorang Boru Pakpahan, untuk Inang Huta Barat Boru Purba, untuk Inang Huta Barat Boru Siregar, dan untuk Amang Letko Pena Pitupulu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan kesembuhan yang daripada Tuhan untuk mereka, ada bersama-sama juga dengan keluarga yang merawat, sehingga mereka juga bersatu hati ya Tuhan untuk menjaga dan merawat anggota keluarga yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan HKBP Bandung Reformanda ya Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk remaja, untuk naposo, untuk perempuan, ama dan lansia. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk para janda ya Tuhan yang menghidupi kebutuhan rumah tangganya seorang diri. Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan juga sukacita, sehingga mereka mampu melewati seluruh masalah keuangan maupun masalah kehidupan yang mereka hadapi. Bersama dengan Tuhan mereka bisa melalui semuanya ya Tuhan. Untuk acara lansia juga nanti tanggal 2 Oktober ya Tuhan, berkati seluruh persiapan, berkati alam dan lingkungan yang mendukung lansia kami boleh beribadah kebaktian Padang. Begitu pula remaja kami yang sedang berada di Tahura, Tuhan Yesus yang berkati mereka sehingga mereka juga boleh lebih mencintai alam yang Engkau ciptakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk HKBP persiapan Lembang dan Sumedang. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang akan mempersiapkan mereka
para halado, dan seluruh jemaat ya Tuhan untuk bersatu hati membangun HKBP Persiapan Lembang dan Sumedang. Tak lupa juga kami ya Tuhan mau berdoa buat acara Pesta Huriah kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, mengatasi segala masalah kami ya Tuhan. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan di acara Pesta Huriah nanti, kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat yang banyak bagi kami, berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani yang telah Engkau berikan bagi kami melalui gereja ini. Oleh karena itu kami mau bersyukur kepada Tuhan, mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pendeta dan para halado ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami kesehatan. Tak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk Amang Pendeta Manurung yang akan berkhotbah pada hari ini. Biarlah Tuhan menaruhkan firman bagi Amang Pendeta untuk menyampaikannya bagi kami Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang di lambung Yesus, seorang larotusi, unang behong abian, umat dakotoni, tongkong di jalan Yesus, saya romaho Tuhan, tadikan ulaman jalan pusia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behong abian, umat dakotoni. Yesus haholong aku, Yesus apa sakit, saleleng amangolu, don titik kiki, dong behu habiari, agamang agoi, ai diramati Yesus, awenop kumnai, Yesus haholong aku, Yesus apa sakit, saleleng amangolu, don titik kiki. Martangi yang mahita damai di debatana sumurung sian saluhut naroha i memangaramoti roha nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas marihita. Jamita di Minggu Tasadarion tersurat di Sada Musa Bidualu ayat 15 sahatu 22. Kejadian pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-15 berakhir di ayat yang ke-22. Di hata Batak songonom madidok hujaha madihita.
Jadi dina debata mamaddo sinuak ruar mahosian parawi ho dohot jolmam dohot taka anakmu dohot jolmani anakmu rap dohoto paruar ma rap dohoto nasa binatang sian nasa namar daging akapidung dohot pinahan dohot nasa nama jirir ditanoi asa rudut nasida jalalam torok di tanah on. Jadi ruar ma sinuak rap doho anakna doho jolmana doho jolmaniaka anak nai. Ruar ma sian parawi doho sude binatang sude guluk-guluk doho sude pidong sude nama jirir di tanah on masyibuan macam nabe. Dungi di paujak sinoak masa dalam kata di Jahuba jala dibuat sian nasa pinahan naga jing doho sian nasa pidung naga jing bahin pilihan situtungon pilihonunna di langgatani. Jadi dung dianggo Jahuba uap nahus susi ninda Jahuba ma di bagasan rohana dangbe ulahaku manorui tanoon ala jolmai aina jaddo pikiran ni rohani jolma sian siete hete honda jaladang be ulahaku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubaini ope saliling adong tanoon dang jadi masohot saburon dohok gotilon aringali dohot arilas arilogo dohot rodoniari arian dohot borngin ido anggo sahatna hurian itu hatta denggam mara pinaketi kion satokin pata dahut diri teh boydo teh boydo denggan mulo songoli nengah tertik tik naking nang ditangyakon namar tik ting taringot tuhami hami mangula di AKBP Sesinga Mangaraja nahualap buru nirajai buru sian lagan sian samosir sadama danak dihami jala dohot donaing marbing berat dohot tita jia manginang mulu merjamita hami di huria na pertama sekali songonon atar pinatad dahod do anak kon nami si Sakki Bungon tabau tur lapatani Sakki Bung teh puji Tuhan ya. Nah jadi kami lama menantinya kurang lebih 8 tahun. Nah setelah Tuhan mau mengaruniakan saya siapkanlah nama laki untuk laki, perempuan untuk perempuan. Setelah USG ketahuan dia laki, maka nama yang sudah saya persiapkan saya ambil. Bisa bayangkan sekarang 8 tahun menantinya, suku-sukuku boy di bayakok kamu, kakolam mangalusi dohamu, boy manang dangi balusna, boy do teh. Terima kasih ya. Jadi kita menantinya 8 tahun setelah dia lahir mau dibaptis. Nama ini saya siapkan di satu tempat tapi 10 nama gitu ya. Masing-masing nama terdiri dari 3. Jadi hucabuk masada kayak orang cabut lotre itu loh ya. Jadi yang terambil itulah namanya dan hari ini saya beritahukan kepada kita semua. Nama itu adalah Graciano Samuel Feuerbach Manurung. Keren nggak?
tinggal jawab, keren nggak? Iyalah ya, keren ya. Jadi kalau orang sana bilang name is praying, kira-kira gitulah artinya. Graciano ini asal katanya grace, tapi karena dia laki nggak mungkin saya bikin grace. Saya ambil nama Latin Amerikanya, Graciano, artinya berkat, anugerah. Samuel, tentu kita sudah sama-sama tahu artinya yang diminta dari Tuhan. Na pinangido na ginalo siya debata, dan Feuerbach itu filsuf dan teolog hebat dari Jerman. Jadi kalau nama ini disatukan, name is praying, nama adalah doa, berarti anugerah yang diminta dari Tuhan itu kelak akan menjadi pendeta. Atar congoni malapatanna. Congoni doa manginang. Jadi kebetulan dia sekarang sedang kuliah di STT Jakarta semester 1. Mudah-mudahan Tuhan kabulkan, Tuhan izinkan dia akan menjadi pelayan Tuhan kelak. Amin kana manginang. Hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Itu saja dulu sedikit. Nah, Magihut, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk dua ibu yang ulang tahun tadi. Panjang umur inang, jadilah kehendak Tuhan. Ngabuy songonia teh, ngabuy amang inang, tinggal mangalusi doamu. Abuy teh, ya. Nah hari ini kita disuguhkan makanan rohani yang sangat-sangat lezat. Bahkan menurut saya sangat-sangat spesial. Kenapa demikian? Ada cerita satu keluarga yang nanti akan menjadi prototipe bagi kita bersama. Pulang dari sini sudah punya prototipe yang baik. Nah, alani mudah dong na sejaman doho tahu di atas saya, mungkin di bawah saya sedikit. Mudah-mudahan tahu lagu ini ya, apalagi pernah tinggal di Bonapasogit di Sumatera Utara. Ini lagu saya terima dulu waktu saya sekolah minggu dan sampai sekarang nggak pernah lekang dari ingatan. Taringot tusi Noak gitu ya, Hatta Batak. Sada dua tolu anak ni si Noaki gitu ya. Yang sejaman saya pasti tahu. Si Sem, si Ham, si Japet, Ido, Guarnai, nah kan? Bisa disambung atau besok-besok aja? Waludo nasida di bagas separawi, nah kan? Apa sambungannya? Tolu paru main nasadado inatai. Ada sambungannya itu, ekornya. Gitu. Nah, jadi meski lagu ini sederhana, tetapi pedagogiknya sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Kata-katanya sederhana, tapi itu membantu kita. Ada 8 orang yang diselamatkan Allah dari air bah. Dan air bah itu betul-betul mematikan, membinasakan. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali si waluhalaki. Si Noah mai dohot pardihutana, tulu anak konna, masih bisa kita ingat ya, Sem, Ham, Japet, dan istri mereka masing-masing. Itu mengapa ada 8 orang, 8 jiwa di bahtera besar itu yang katanya di zaman itu sudah melebihi besarnya kapal Titanic yang sempat viral itu. Katanya, gitu ya. Hebat berarti. Di zaman Baholak sudah ada kapal yang disebut dengan bahtera, bahkan melebihi ukuran dari yang pernah viral Jack and Rose in Titanic. Gitu kira-kira ya.
Nah, selamat mereka. Masuklah ke bahtera jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis binatang untuk the next generation. Dan nats ini turpuhon pasca itu, setelah air bah selesai, lalu ada kehidupan yang saya bahasakan, kehidupan babak kedua, kesempatan kedua yang dianugerahkan oleh Allah, yang kemudian menjadi leluhur dan nenek moyang kita lagi. Sidung ae nasumaridoon turpuhon jala naeng ruar ma sinuak dohot keluarga ke luar. Yang pertama, kita mau lihat dulu apa setelah itu. Di dogma adong kepatuhan nih sinuak gitu ya. Sabar menanti sampai air surut gitu. Menurut yang kami pelajari dulu waktu CD juga di bangku kuliah teologi, 40 hari 40 malam air bah itu hujan turun tiada henti. Setelah air berhenti, untuk mengetahui air sudah surut atau belum, Nuh melepas 3 tahap burung. Nanti nama burungnya boleh dicari ya Mang Inang ya. Pertama dilepas langsung kembali, berarti air masih tinggi. Yang kedua beberapa hari kemudian burung dilepas lagi, kembali. Yang ketiga dilepas lagi, kembali sudah membawa daun zaitun. Berarti air sudah surut dan pohon sudah di atas air. Yang berikutnya dilepas lagi, burung itu dang mula be. Dengan demikian, burung sudah bisa kembali ke habitatnya. Dung pei ruarma sinoak dohot his family, kata orang sana, lalu betul-betul air sudah surut, sudah kering, ketahuanlah bahwa bahtera itu terdampar bahasa Alkitab kita. Mendarat gitulah ya, di pegunungan yang disebut dengan Ararat. Gitu kan? Nah, keluarlah di bereng Mahumaliang. Ini yang menarik dari Nuh dan keluarga, sabar. Kita mau merenung dulu dari sini sejenak. Molo di loas debata, bahkan di paret tahun debata sinuak pauli bahtera, artinya apa? Allah sedang mulu bahasa Batak nggak natabuan. Di papulik debata sinuak doh keluargana asatu haluaon. Dalam bahasa lain, bahtera itu ternyata menjadi rumah keselamatan untuk Nuh dan keluarganya. Untungnya, syukurnya Nuh mau patuh dan taat. Nah yang dohonona tuh hita, molo umpamana adong kesempatan di hita, di papulik debata ngulutta satokin harus mau. Ini dulu tempatmu sementara ya nak gitu ya. Allah memberi tempat khusus, kita harus memahaminya itu jalan keselamatan. Dan betul, Nuh dan keluarganya selamat. Dunia ini mau binasa, kau di sini sejenak. Ini menarik loh ya. Terkadang hebatnya kita nggak paham bahwa Allah sedang papuliko kita, Allah sedang ngolo kita. Ujuna soolo ido hita di papulik di sido roha maguani.
ujungnya saya dililiani portibio mahita, dililiani gitu ya. Lalapi maon, diimai-imai, tahu diimai-imai? Oh, udah nggak banyak orang toba berarti. Iya kan, diimai-imai gitu. Pokoknya diiya-iyain wae kata orang Sunda, ya. Gitu. Padahal itu kehancuran. Nah, sekarang mau saya katakan, banyak cara Allah menghususkan kita dan memberi kita tempat khusus, nikmati, sabar di situ. Kalau tempat itu kau rasa penderitaan, sabar di situ. Ada makna keselamatan di situ. Terkadang istri harus menahan diri dari berbagai hal. Menjauh dari lingkungan, menjauh dari komunitas, menjauh dari keramaian. Ternyata itu jalan Tuhan menghususkan kita, dan ketahuilah itu jalan keselamatan. Iya, kaum bapa juga begitu terkadang. Kutempatkan kau sekarang di sini, ini tempat khususmu, sabar nikmati. Katanya, saya nggak tahu ini, saya belum ikut survei. Kaum bapak kalah dengan kaum ibu masalah kesabaran. Betul nggak ya? Ibunya cepet banget jawabnya. Cepet banget, oi. Iya gitu? Mohon. Iya. Betul itu? Nanti kutanya ada istriku, belum pernah sih saya tanya. Mana tahu betul kata Buru Sirlagan. Kalau betul kata Buru Sirlagan, udah betul lah itu. Kenapa? Yang harus saya dengar sebetulnya istri gue kan? Enggak istri orang dong. Gue gitu loh. Dan gue cius gitu. Oh iya dong ya. Gitu kan? Jadi kira-kira begitu. Katanya ya, masalah kesabaran, kaum ibu lebih handal. Maka katanya urusan menahan diri pun kaum ibu lebih handal. Tapi coba saya tes satu hal. Masalah hemat boros, kaum ibu nggak andalannya? Udah nggak berani jawab ya. Iya kan? Iya kan? Ya, nggak maksud nyindir lah, enggak lah. Ini kan kita sedang khotbah firman Tuhan. Tapi apapun itu begitu terkadang. Nah, saya ulang sekali lagi. Molo di papulit di batang, hoduma manginang, oloi jala sabar hodisi. Sabar. Atusima adonggo naneng dohonon di batatu ho, jala di ujung dalam tatusima odo hape haluauni. Sabarlah. 40 hari 40 malam di bahtera, enggak lihat sekitar. Bukan hal gampang itu. Do ngape ngamago sudi ngamate dak kolam mago mate. Sabar di situ. Dan kesabaran itu sekarang saya rumuskan. Kesabaran itu adalah bermakna keselamatan. Molo di papuli ngolo mamanginang. Disada inganan atusima botoma dalan di debatadoi palua hukum. Anak-anak juga terkadang begitu. Yang aman di komunitasnya, happy di komunitasnya. Ternyata tidak disadari komunitas itu bukan keselamatan. Tidak sedikit anak-anak yang baik di luar. Tapi saat berhadapan dengan orang tuanya seberingas-beringasnya. Maaf. Kita melihat ini sekarang dalam kehidupan ini. Mulai luar na burju anak ngai na boru amang boru tulang. Uduk musedo si majujung na mulu manise. Alia tu makna. Ibo langi o maknai. Adang nong beli tahe. Beli madah. Da nak mabolangi among ngai nong na. Sedih marsi ajar. Najolo mulu di bolang among ngiba-iba nang somak katai. Ngetur biar. Apalagi rotamu tulang niba.
Dang nang ngomak kataya mungi inungi ulang ni balang buti ngetor mor tiba toh teh. Sekarang beda anak-anak katanya yang bolang orang tuanya. Berarti betul nang. Aduh, seprihatin itu kah? Nah ini saya pikir saya kembalikan, harus dikembalikan dalam kaitannya keutuhan keluarga itu tadi dengan keutuhan ciptaan kan. Apa minggu ekologi tadi ya. Kan harus matching ya. Sebetulnya harus matching gitu. Itu dia ya. Jadi anak-anak juga sekarang pesannya begitu. Molo so di papulit di batangolum, papulit sendiri mak. Dalam artian menjauhlah dari komunitas yang kurang sehat. Jika komunitas itu bukan keselamatan. Kira-kira begitu. Kalau orang Karo ada pertanyaannya begini, cocok kamu rasa? Berarti nggak ngerti. Mulai sukun cocok kamu rasa? Cocok kira-kira gitu ya. Itu bahasa kami orang Medan, orang Karo. Nah, lalu sekarang kita bicara tentang kehidupan baru. Setelah air bah, Allah menganugerahkan kehidupan baru. Apa kehidupan baru yang dimaksud? Ini yang saya sebut tadi dengan kesempatan kedua, the second chance ya. Kesempatan yang kedua. Berarti masa lalu sudah berakhir, Allah memulai yang baru dan manusia harus hidup di kesempatan yang kedua itu. Molo bahasa Batak ngatabuhian, pasuangoni de Batama. Oh keren kali ini. Diterjemahkan di bahasa Indonesia memulihkan gitu. Pasuangoni de Batama ngoluni sinowak itu nanti juga akan kepada kehidupan generasi berikutnya, bahkan kepada kehidupan kita. Alai di botohita do manginang do na diula si Job. Dung ruar ibana siap parawi. Tahu kira-kira? Dia langsung membangun mesbah, mendirikan altar bagi Allah. Kemudian dia menyampaikan persembahan. Lazimnya di zaman perjanjian lama, bila persembahan itu diberikan adalah kurban bakaran. Korban itu sudah tersedia dan ada di bahtera. Holan ruar sinowak siap parawi pitor tude batado rohanya. Ini keren sekali ini. Anak muda menyebutnya God first. Lord first. Artinya apa? Allah yang pertama. Coba kita bandingkan sejenak. Kalau kita bangun dari tidur. Berdoakah atau buru-buru meraih handphone? Yang mana ini sekarang? Berdoa atau raih handphone? Kalau God first berarti no handphone, no gadget, no. Itu terlepi do tangani satokin. Serius ini. Maka selalu saya kampanyekan saya pakai bahasa itu. Selalu saya propagandakan begini. Amanginan, pekerjaan pertama, aktivitas pertama yang dilakukan manusia bangun tidur adalah berdoa. Bukan kemana-mana. Dan sama, aktivitas terakhir sebelum manusia kembali beristirahat adalah itu dia. Berarti awal dan penutup adalah doa. Itu yang disebut dengan God first. Sama dengan Nuh. Ya, dia melakukan itu. Di Pasaha dotu de bata piliada. Yang pertama dia membuka persekutuan. Yang kedua dia menyampaikan persembahan. Ini menarik amanginang. Dengan demikian orang yang sudah dianugerahi keselamatan halak naung pinalua ni debata ido parjolo mamuji debata dungi pasahaton pilihan naung muli tu debata. Renungannya untuk kita.
Bukankah kita orang-orang yang sudah diselamatkan Allah? Bahkan keselamatan itu terjadi setiap hari. Serius ini. Bukan hanya di bulan 4, di bulan 3, waktu kita merayakan Jumat Agung, no. Tapi keselamatan itu dianugerahkan Allah tiap hari. Kalau keselamatan itu dianugerahkan Allah tiap hari, maka syukurnya pun, persembahannya pun adalah tiap hari. Ikut ganupari detong, pujio debata. Pasahaton nom muli. Dan ingatlah amang inang, persembahan yang terindah bagi Allah kita adalah tubuh kita ini sendiri. Tubuh kita ini sendiri, itulah persembahan yang terindah. Bahkan katanya persembahan yang sangat-sangat dikagumi oleh Allah. Disukai oleh Allah. Namangit odom sedohono tuhita. Ada janji Allah, dung salpu kan, dung dipersembahkan itu, Pitor makuling gue dibatakan, naso jadi be gitu ya, parokwe nasumar katanya. Usai itu terus ada busur bahasa Alkitab kita membentang di langit sana, dan yang kemudian disebut dengan pelangi, halibutongan di Hata Batak, the rainbow in English, itu menandakan bahwa air bah itu tidak akan datang lagi sampai selama-lamanya. Aleadong makan, sadasian pahop puni sinoak, dung baki raja namargoar Nimrod, gak percaya dia. Ipauli matukup bahasa Batak, menara bahasa Indonesianya. Ya, tukuk Babel sebagai langkah antisipasi. Siapa tahu nanti air bah datang, kita boleh ramai-ramai naik ke atas sana dan kita akan selamat. Tapi Allah marah. Karena kau tidak percaya, ku gagalkan pembangunan menara Babel ini. Cara Allah menggagalkan itu adalah mengkacaukan bahasa. Dan masyatu sampai colmai. Dari sini Abang Inang kita mau merenung. Janji yang diberikan Allah dulu kepada Noah berlaku juga untuk kita hingga hari ini. Janji itu adalah janji keselamatan. Dalam terjemahan yang lain, air bah tidak akan datang lagi. Kebinasaan sejenis itu, semacam itu tidak akan datang lagi. Maka tugas kita adalah, yang harus kita lakukan adalah memegang, mempercayai janji itu. Tapi ada yang lain lagi, memelihara janji itu dengan memuliakan Tuhan. Ini penting di zaman ini. Holani saya pinai hutihut durupani parnguluonon. Utorok dope halak na pasangapud de bata di rohak kuda. Utorok dope halak. Gudang dope jol mana marminggu rupani. Gereja masih penuh menurut saya ini ya. Gereja masih penuh. Mulia tema di Jehovah gitu. Berarti orang-orang yang mensukacitakan Allah masih banyak jumlahnya. Alani amanginang, marilah melalui saya katakan tadi menu yang lezat ini, makanan yang hebat ini, kita merenung. Pertama, Allah dulu menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Itu tidak terputus dan tidak terhilang. Tetapi Allah pun masih berkenan menyelamatkan keluarga, rumah tangga, orang-orang yang dikasihinya. Ingat itu. Karena kesalehannya kan, karena kesalehannya maka Nuh diselamatkan. Dengan demikian, yang sungguh-sungguh menerima keselamatan atau keselamatan yang sejati itu adalah orang-orang yang hidupnya saleh. Benar sih, di kesempatan yang lain di lewat debatado udan las nyari tupar jahat lo tupar tigor dina tohodoi. Alai
ikunarong doha surungan ni akapartigor gitu ya. Songon upasan di halak Batak mudah-mudahan taboto dope sigora sibora apa sibora gugukin kan jul-julo tikin na teh kan anggo ama teh sabung nih mamora hitaluhut ima iyalah orang percaya harus seperti itu, harus punya keistimewaan dari dunia ini. Si bora guk jul otik mamora hitaluhut sumuru ngawotik dangin na teh. Iya, itu kehidupan ini. Dan itu menarik jika kita bawakan dalam hal kerohanian kita. Kita harus tampil beda gitu ya, punya nilai plus dengan dunia ini gitu. Maka keselamatan itu akan terus kita peroleh sepanjang kita hidup saleh, itu aja. Yang kedua, hampir agak gimana kalau saya katakan ini ya. Kayaknya Allah sedang meminta pertobatan deh ya. Di kehidupan babak kedua ini, versi khotbah ini kan, di kesempatan kedua itu. Kesalehan itu bolehlah diterjemahkan dengan hidup baru, perubahan, pertobatan, dan kaitannya nanti bagaimana kita harus menjaga lingkungan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Menurut saya, pertobatan itu sekarang sedang dibutuhkan Allah. Mubahoda, mulai na amung ngatu geleng nga ulu inung, ulu amung gitu kan. Tapi kalau anak itu nggak menunjukkan perubahan, ulu marata goti lah teh, tidak memet dadanahi, anggo mandok mubaiho, nah topan titik muinna kan, nggak usah saya sebut ya agak kasar ya, gitu kan, mana hasilnya gitu? Dipukul ma yana kotai, mengangguk ma ampun ma gitu, saya masih begitu dulu. Sekarang masih ada tangisan anak-anak begitu, ampun ma, ampun pak, masih ada. Terbegitu penwangi, kayaknya nggak pernah saya dengar deh, gitu ya. Kalau udah keluar kata ampun, wah udahlah. Biasanya pukulan pun terhenti, cubitan pun terhenti. Itu menarik juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini gitu. Ya berubah aja, bertobat aja, dan itu sesungguhnya yang diinginkan Allah untuk melanjutkan kehidupan babak yang kedua ini. Katakanlah sekarang pasca air bah gitu ya, kita adalah orang-orang yang di bahtera itu dan sudah memperoleh keselamatan, maka yang diminta Allah hidup baru kita. Kalau bahasa kami orang teologi bermetanoia, berubah gitu ya. Survei membuktikan, ini dengan terakhir ya, saya nggak tahu. Tapi saya pernah ikut survei. Pertobatan itu sesungguhnya harus dilakukan suami atau istri. Ada yang mengatakan sama-sama, benar. Tetapi semakin masuk ke pertanyaan yang berikut, ternyata pertobatan itu katanya lebih diminta di kaum suami, agak berat ya. Sebetulnya aku agak tersinggung sih, benar. Tapi apa mau dikata ya, gak tahu aku, begitu rupanya, selalu suami gitu kan. Iya, katanya begitu cerita itu. Ada marga manurung so, ubur manurung ya. Saya mau khotbah ini, mau saya pakai marga manurung biar gak tersinggung gitu loh ya. Gitu ya, ada marga manurung istrinya boru X gitu. Jadi marga manurung ini judi, minum gitu. Pulang ke rumah KDRT gitu. Jadi muncullah lagu yang gini, Mubana maaf, tahu lagu itu? Ya tuh siapa dulu teh dong? Iya nanti kita sama-sama cari ya, searching gitu ya. Jadi kan muncul lagu itu, Manurung ini kebetulan pinter nyanyi, suaranya bagus, main gitar juga oke. Nyanyi di Lapotua nggak jauh dari rumah mereka. Tiba-tiba, kayak suara yayangku kata Boru X ini kan harus panggil yayang ke suami kan? Loh iya dong. Seharusnya begitu loh ya. Ada bahasa yayang yang lebih indah bahasa Batak. Oh luar biasa bagusnya. Hasian. Mau disingkat pun keren, cian.
Loh iya, itu keren banget ya. Jadi suami istri yang nggak panggil suaminya Hasian bertobat, itu permintaan saya. Harus bertobat, panggil istrimu Hasian. Singkat Cian. Keren banget itu. Iya dong ya. Jadi songna hubigi suara ni ciakku rohana kan. Alamaren di Simanurungo di Labutuak. Pas referennya itu sedap dia. Mubana ma'au ini mana? Mubana ma'au namar leha-lehai. Aduh, praise God, puji Tuhan. Yayangku mau tobat. Nah, pulang ke rumah sama, masih bentak-bentak, marah-marah. Boru X ini bingung. Nah, apa sih? Ngapain tadi nyanyi? Gak ada hasilnya. Udah beres. Berlalu hari, malam besok gitu lagi. Nyanyinya itu, ditunggunya referen itu tiba. Mubana, ini makin naik kuncinya mungkin kan. Mubana ma'au, namar leha-lehai. Udah mulai ragu. Ya tapi kan sebagai orang Kristen harus berpengharapan, kata Boru X ini. Ku nanti malam gitu. Sama, pulang ke rumah gak ada perubahan. Marah-marah, bentak-bentak. Ngayon Boru X onotong kan. Hari ketiga dinantinya, nyanyi lagi yang sama. Udah pesimis di sini. Waktu ditarik referennya, mubana ma'au gitu. Nyambung Boru X. So muba petahoin. Ngayon mana tuh? Apa yang mau saya katakan di situ? Ini hanya analogi. Ada orang yang pertobatannya hanya sebatas bibir. Tapi orang Kristen enggak seperti itu. Pertobatannya adalah pertobatan yang lahir dari iman dan pengenalan akan keselamatan itu. Gitu. Lalu apa yang mau kita lakukan? Bukankah Allah memberi pengampunan sesungguhnya? Yesus Kristus sudah mati. Tugas kita terakhir adalah mengapa saya harus mengasihi? Jawabannya adalah karena Allah sudah mengasihi saya. Mengapa saya harus memaafkan? Karena Allah sudah memaafkan saya. Yang terakhir, mengapa saya harus mengampuni? Jawabannya, saya ulang ya Mang Inang sekali lagi ya. Mengapa saya harus mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi saya. Mengapa saya harus memaafkan? Karena Allah sudah lebih dulu memaafkan saya. Sama yang terakhir. Ini kita sebut sama-sama. Mengapa saya harus mengampuni? Amin. Martangi yang mahita. Tung mauliate dorohanami di huali Jesus Raja ni huria si gonggom daging dohotor dinami si ramuti jala si pamasu-masu ngulunami. Marhai pasok kami, marhagugu kami, jalahu persaulio kami do akan pinatupam panari honommu dihami manipat nasa mingguan. Las rohanami hinur honni rohamin waing tubagas joro marsobatuho. Martangi yang tuho jala marede pasangapon goarmi nunga hutangio kami nunga hutaria sok kami hatam atong dinama jamitahon doho natumangi hosa rap mahami Tuhan jumulu mangatusi i dungira musihami mangulahoni pataridahoni di parngolon nami siapari dia ma lomoni roham naikon pataridahon nami dia ma lomoni roham naikon halaputan nami dingoluon tung ima pataridahon nami patuduon nami di ngolu nami gabi siula hatami mahami asa lamlas roham marnida jala mamasu kami pasu-pasu naro marminggu marsaur tuho sadarion di punguan jam 10-on ruas parhaladom yanakon nami napa sobulung rodi sudi tahe naso haguara kami loas nasida mabuan pasu-pasum mulak sian bagas joromon
asai pakeon nasida manguduti ngolu nang ulaon nasida. Lampasupasuma akan aposom parhalado ni huriam di HKBP Resort Bandung Reforman daon. Asalam tu ulina nasa pakubasion. Disakapi huriaon neng marpesta huria pesta gotilon dia kapartikian na mangikut. Sudi sakap rencana sahat tu hasasaut ni ulau ni muse Tuhan. Seho namang jongjongi. Jala seho nama masu-masu. Diho mangulu nami manipat arion marsangap marmulia maho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami huhut urasi hami sia dosa pangalausion nami. Amin.
hosmarohami. Atung sahu halupahon, auromangon gihon, auromangon gihon. Atung sahu halupahon, auromangon gihon, hosmarohami. Tapa ujung mah ibadah ta, tapa sahat ma pilianon tu debata martangiang mahita. Ali debata manamina di Banua Gijang, hodo hararoan ni saluhut silehon lehon nadingkan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasatami masian na nilehon midu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti, asaho parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalamu tadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku osadohot gogo ki rodi saluhut artaku upasahat tituho nasahusahat tokudo. Alia manamina di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya romah harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami. Songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Hai hondona puna haraja. Dohot hago Jaloba pasu-pasu di bata mulak maho di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata mabohina tuho jala asi marohana bidaho.
Dido pakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodiem. Amin. Cik. Cik se i